Sebutlah seorang anak lelaki, bernama Lamoelu. Ia hidup bersama ayahnya yang telah tua. Ibunya telah lama meninggal dunia, ketika Lamoelu masih bayi. Karena ayahnya telah tua, Lamoelu ia yang mencari nafkah. Ia mencari ikan untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan juga ayahnya. Ikan-ikan hasil tangkapannya itu dijualnya di pasar. Pada suatu hari, Lamoelu pergi memancing. Telah seharian ia memancing, tidak seekor ikan pun yang berhasil dipancingnya. Waktu senja pun tiba. Lamoelu yang telah berniat pulang menjadi gembira, karena mata kailnya ditarik ikan. Lamoelu menarik pancingnya. Seekor ikan mungil berada di ujung kailnya. Lamoelu keheranan melihat ikan kecil itu. Seumur hidupnya ia belum pernah melihat ikan kecil yang terlihat cantik itu. Maka, dibawanya ikan kecil itu untuk dipeliharanya di rumah. Ikan kecil itu dipelihara Lamoelu di dalam daun, yang dibentuk menyerupai mangkok. Ayah Lamoelu juga senang dengan ikan kecil yang cantik tersebut. Ia menyarankan agar Lamoelu memelihara ikan kecil tersebut di dalam belanga. Lamoelu menuruti saran ayahnya. Dimasukkannya ikan kecil itu di dalam belanga, dengan diberinya air dan juga makanan yang cukup. Keesokan harinya, Lamoelu terperanjat ketika mendapati ikan yang dipeliharanya di dalam belanga itu telah tumbuh membesar hingga sebesar belanga. Tak terkirakan gembiranya Lamoelu. Benar-benar ikan ajaib, tumbuhnya sangat cepat. Ayah Lamoelu yang turut gembira, lantas menyarankan agar ikan tersebut dipelihara di dalam lesung. Lamoelu menuruti saran ayahnya. Dimasukkannya ikan peliharaannya itu di dalam lesung yang telah diberinya cukup air. Tak lupa, diberinya pula makanan. Keajaiban kembali terjadi. Keesokan harinya, ikan peliharaan Lamoelu tersebut bertambah besar, hingga sebesar lesung. Bagaimana ini ayah? Harus kita pelihara di mana ikan ini? Karena tidak ada lagi tempat besar yang dapat menampung ikan itu, ayah Lamoelu menyarankan agar melepaskan ikan itu ke laut. Lamoelu lantas membawa ikan itu ke laut. Ikan itu tampak gembira dilepaskan di laut. Ia berenang mengitari kaki Lamoelu seolah-olah mengucapkan terima kasih. Lamoelu sangat senang mendapati ikan itu, sangat jinak kepadanya. Wahai ikan, kuberi nama untukmu, Jinande Teremombonga. Jika namamu kupanggil, hendaklah engkau muncul. Aku akan memberimu makanan jika engkau muncul ke permukaan. Ikan yang telah diberi nama Jinande Teremombonga itu mengangguk-anggukkan kepala. Ia lantas berenang dengan gembira ke laut lepas. Sejak saat itu, Lamoelu setiap hari ke laut untuk memberi makan Jinande Teremombonga. Setibanya di pinggir laut, Lamoelu akan memanggil nama Jinande Teremombonga. Ikan itu akan muncul ke permukaan laut dan menghampiri Lamoelu dengan gembira. Ia akan menyantap makanan pemberian Lamoelu. Ia bahkan kerap bermain-main dengan Lamoelu yang sangat menyayanginya. Pada suatu hari, 4 pemuda mendapati Lamoelu yang tengah bercanda dengan Jinande Teremombonga. Semula 4 pemuda itu kagum dengan persahabatan erat antara Lamoelu dan ikan besar itu. Namun, kekaguman mereka berubah menjadi niat jahat untuk menangkap Jinande Teremombonga. Mengetahui cara Lamoelu memanggil ikan besar itu, 4 pemuda itu pun menirunya. Mereka memanggil Jinande Teremombonga. Seketika ikan besar itu muncul ke permukaan laut dan menghampiri mereka. Keempat pemuda itu lantas menjerat Jinande Teremombonga dengan jala besar yang sangat kuat. Jinande Teremombonga berusaha keras untuk melepaskan diri, namun jala itu sangat kuat, hingga usaha ikan besar itu menjadi sia-sia. 7 pemuda itu menyeret Jinande Teremombonga ke pantai, dan menyembelih serta memotong-motongnya menjadi 4 bagian. Masing-masing pemuda mendapat 1 bagian. Mereka lantas membawa daging ikan itu ke rumah masing-masing dengan hati riang.
Menurut mereka, bagian daging ikan untuknya itu tidak akan habis dimakannya selama seminggu. Pada sore harinya, Lamoelu datang ke pantai dan memanggil Jinande Tremombonga. Namun, ikan itu tidak muncul seperti biasanya. Lamoelu terus memanggil. Namun ikan yang sangat disayanginya tidak juga menampakkan diri. Keheranan Lamoelu akhirnya tersingkap setelah beberapa orang menceritakan kepadanya perihal telah dibunuhnya Jinande Tremombonga oleh 7 pemuda tadi pagi. Lamoelu sangat sedih mendengar ikan kesayangannya itu menemui kematian secara mengenaskan. Ia pun menuju rumah salah seorang pemuda penangkap ikan kesayangannya. Bertambah-tambah sedih hatinya ketika mendapati pemuda itu beserta keluarganya tengah memakan daging Jinande Tremombonga dengan amat lahapnya. Tulang-tulang Jinande Tremombonga mereka buang hingga berserakan di sekitar rumah itu. Lamoelu mengumpulkan tulang-tulang Jinande Tremombonga dan membawanya pulang. Ketika tiba di rumahnya, Lamoelu lantas menguburkan tulang belulang itu di halaman belakang rumahnya. Selesai menguburkan, Lamoelu berujar, Beristirahatlah dengan tenang, wahai Jinande Tremombonga yang sangat kusayangi. Beristirahatlah dengan tenang, wahai sahabatku. Keesokan harinya, Lamoelu terperangah ketika mendapati sebuah keajaiban di halaman belakang rumahnya. Ia melihat sebatang pohon tumbuh di tempat ia menanam tulang belulang Jinande Tremombonga. Pohon yang luar biasa ajaib. Pohon itu berbatang emas, berdaun perak, dan berbuah permata, banyak pula buahnya. Lamoelu memetik beberapa buah dan menjualnya. Ia terbelalak mendapati buah-buah itu dihargai sangat tinggi oleh pembelinya. Hasil penjualan buah-buah itu sangat mencukupi kebutuhan dirinya dan juga ayahnya. Bahkan, untuk membangun rumah yang indah pun masih juga cukup. Lamoelu yang baik hati itu pun akhirnya hidup berbahagia. Ia dikenal sebagai sosok yang kaya raya di kampungnya. Namun, demikian ia tidak menyombongkan kekayaannya. Ia bahkan kerap berbagi kepada orang-orang yang datang dan meminta bantuan kepadanya. Tangannya senantiasa terulur untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkannya. Pesan moral dari cerita rakyat Sulawesi Tenggara, Lamoelu, adalah kita hendaklah menyayangi hewan, karena hewan itu sesungguhnya ciptaan Tuhan, seperti halnya kita. Hewan yang kita sayangi akan membalas dengan kasih sayangnya pula.